Aku happy banget sama vacuum cleaner ini. Itu memudahkan pekerjaan banget, Bun. Asyik bangun bobong nangis kencang sekali. Mama sampai kaget. Mama, awi. Iya. Welcome back, Bun. Oke, Bun, harusnya ya hari ini aku tuh jualan, tapi ada kabar yang kurang baik, yaitu tidak ada yang order, guys. Masya Allah. Jadi ginilah, sama aja ya jualan aku, walaupun aku di YouTube lumayan ada subscribernya, di TikTok, di Instagram juga, tapi di kehidupan nyata ya sama aja. Aku jualan karena aku jualan di Belanda ya, Bun. Dengan berat hati kayaknya sih memang bener-bener gak ada yang order, karena udah aku tutup orderannya. Ya bener nggak ada, Bun, sekitar setengah jam yang lalu, dan tidak ada order yang masuk di email aku. Nggak apa-apa, biasa aku WA-in orang-orang Indonesia, tapi aku pikir mereka juga udah tahu ya, dan it's okay. Mungkin memang hari ini belum ada rezeki untuk jualan, so aku bakalan beberes rumah aja. Aku nggak ngepel, biasanya aku ngepel seminggu 2 kali. Kalau dulu setiap hari ya, terus seminggu 2 kali, seminggu sekali. Sekarang udah jarang ngepel, Bun. Ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali sesempatnya. Tapi aku selalu vakum gitu ya. Tuh, aku udah siapin vakumnya, aku udah sapuin, kebutin si karpet ini. Dan rencananya hari ini aku mau belanja, beli beras. Sebenarnya udah pengen beli beras tuh dari pas Papa Hasya sebelum berangkat ke Praha, ke Ceko. Tapi ternyata kita nggak sempat, Bun, karena kita sibuk banget. Dan sekarang benar-benar berasnya udah habis, nggak ada stok di rumah. Kemarin aku sampai ngeteng beli yang 1 literan gitu, yang 1 kiloan. Tapi biasanya aku beli ke toko itu yang sekaligus 20 kilo. Aku nggak tahu nanti aku bisa bawa apa enggak. Dan mudah-mudahan aja nggak hujan gitu. Ini aku sambil beberes ya, Bun ya. Ya, Hasya bantuin Mama ya. Kalau ini aku pakai tisu basahnya Hasya aja sih, Bun, kalau ngelapin meja gini, karena mejanya nggak terlalu kotor ya. Nah, ini aku beli vacuum cleaner yang memang nggak ada kabelnya ya, Bun. Ini tuh buat di charger gitu. Cuman ini gak enaknya kalau vacuum cleaner gini cuma bisa 50 menit. Terus di chargernya harus 5 jam. Cuma enaknya dia praktis, sama kayak Dyson lah. Tapi ini merek murahnya Dyson ya, Bun. Ini pakai merek Bosch. Kalau Tiffany punya yang merek Dyson, aku belum beli. Rencananya nanti pindah rumah baru mau beli Dyson. Tapi aku happy banget sama vacuum cleaner ini. Kenapa? Karena ini tuh memudahkan pekerjaan banget, Bun. Nggak perlu geret-geret mesin vakumnya, ada kabel-kabelnya gitu. Ini aku beli waktu aku hamil Hasya, hadiah ulang tahun dari mertua sama suami. Aku bilang aku mau vacuum cleaner, soalnya nanti kalau perut aku udah gendut hamil Hasya, aku nggak bisa jongkok-jongkok lagi gitu. Jadi aku mau vacuum cleaner yang nggak pakai kabel. Begini, Bun. Oh, masalah ini dulu belinya sekitar nggak nyampe 4 juta ya, 3,5 jutaan lah ya, atau hampir 4 juta sih ini, Bun. Tapi kalau Dyson itu 700 euro, kayak berapa ya harganya? 700 euro tuh sekitar 14 juta. Beda 10 juta, Bun, sama ini. Tapi kata Tiffany worth it banget. Dan Dyson tuh punyanya para sultan di Indonesia ya, Bun. Mama Gigi katanya punya Dyson, ya ampun. Aku juga pengen beli nanti di rumah yang baru ya, insya Allah. Kumpulin dulu uangnya, jualan dulu, Bun. Nih. Oh, ini lumayan bersih juga. Awas dong, Hasya, awas dong. Jadi kalau kita punya anak kecil, Bun. Nah, oke, Bun. Jadi sekarang aku mau beresin tangga. Nah, enaknya tuh kalau vacuum portable gini, ini bisa dicopot, Bun. Jadi bisa buat sudut-sudut lantai atau ruangan ya. Ada yang ngikutan anak bayiku. Jen, kenapa kamu ikutan, sayang? Iya, oke. Jadi Hasya tuh emang udah bisa ya, guys. Cuma emang harus diawasin. Gak boleh. Memang harus diawasin tuh. Dia bisa naik tangga setinggi ini, guys. Nah, sekarang aku mau beresin atau mau ngevakum lantai 2. Jadi kalau kalian
Aku nggak tahu kalian udah pernah lihat rumah aku atau belum. Kita tuh di lantai 2 cuman ada kamar ya guys. Ini kamar utama. Kamar aku, tadinya kamar aku tuh ada kepala tempat tidurnya cuma dibuang sama suamiku karena kita bentar lagi mau pindahan sekitar 6 minggu lagi. Hey. Aduh, pelan-pelan ya. Dan barang-barang kita nih di sini udah lumayan rapi, nggak ada barang-barang banyak karena udah kita pindahin ke gudang. Jadi di gudang nanti kalau pindahan tinggal kita bawain aja gitu, udah di box-box yang perintilan-perintilan gitu kayak dapur-dapuran Hasya, tempat tidur Hasya, tempat tidur biasa Hasya ada di sini ya. Tapi karena memang Hasya udah tidur di kasur sama kita, mungkin nanti di rumah baru kita bakalan bikinin kamar baru buat Hasya. Ada tempat tidur bayinya juga. Semuanya udah kita taruh bongkar di gudang biar nanti kalau kita pindahan itu udah gampang. Dan selebihnya barang-barang yang teman-teman lihat di rumah ini semuanya akan menjadi milik pembeli rumah kita gitu. Karena dia nawar dengan harga yang cukup tinggi dengan syarat dia mau semua sama isinya gitu. Aku bersihin dulu ya. Ruang kerja Papa Hasya masih ada banyak cucian ya Bun. Tuh, kita ngejemurnya di dalam rumah cuciannya tuh. Iya Papa. Ya Bun, tuh kotorannya lumayan banyak. Kelihatannya rumahnya bersih tapi itu kalau kita sedot ya tetap banyak guys kotorannya. Kita buang kotorannya. Ini sebenarnya baju kotor ya, kemarin Hasya pupi terus dia kena bajunya, jadi sementara aku jemurin situ, bentar dikocokin harus cuci lagi. Nah ini sekarang kita tinggal cat aja guys kayak gini tuh. Ini harus 5 jam catnya untuk pemakaian 50 menit. Udah selesai beberesnya, cuman vakum doang. Paling nanti mau ngurusin cucian, kalau bisa mau nyuci, sama kalau jadi nanti aku mau ke toko Asia. Nanti aku kasih lihat lagi ya detail-detailnya, apa aja rumah ini yang mau kita jual, barang-barangnya semuanya seisi-isinya. Aku sekarang mau boboin aja dulu. Kalau bobo gimana Bobo? Pakai slapsak ya. Bye. Syahkus dulu om tantenya. Nah. Oke, ya udah. Cuek aja guys. Bye bilang. 2 hours later. Akhirnya kita udah bangun tidur. Tadi bangun sekitar 2:30-an. Jadi biasanya saya tuh kalau mau tidur siang ini kan lagi mini jet lag guys, alias di Belanda tuh atau di Eropa baru ganti zona waktu dari winter time ke summer time, artinya waktunya maju 1 jam. So yang biasanya Hasya tidur jam 11 dia tetap tidur jadinya jam 12 karena hitungannya tetap jam 11. Nah jadinya jamnya kan maju tuh 1 jam, jadi dia belum lapar gitu Bun kalau makan siang dulu sebelum bobo siang. Jadi dia bobo siang dulu, baru sekarang aku suapin, makannya jadi agak telat. Nah itu biasanya berdua aku aja. So barusan aku udah icip-icip ini guys, asinan. Enak juga nih, lumayan gak terlalu pedas tapi enak. Ini asinan dikasih sama Kak Nelia. Dia waktu minggu kemarin dia order masakan aku, dia bawain aku asinan gitu. Dia beli dari temennya juga, katanya Nanda cobain di asinannya, kalau suka nanti order ya gitu. Kayaknya aku nanti bakalan order. Dulu pernah sih bikin asinan pas lagi hamil tuh, asinan rambutan sama asinan leci apa klengkeng kayaknya. Nah ketika aku bikin video ini belum bulan puasa ya Bun, jadi sekarang masih tanggal 30 Maret, 2 hari lagi bulan puasa. Yuk nyam. Iya no. Hai. Duduk ya sayang. Hai om tante. Halo, aku mau nyam-nyam dulu, dia habis makan donat. Tadi dia ngamuk bangun bobo ya?
Asya bangun bobong nangis kencang sekali. Mama sampai kaget, mama bingung kenapa nih anakku nih gitu ya. Mimpi atau apa mama tidak tahu. Ya sekarang makan nasi sama ayam aja ya. Tadi sebenarnya aku masih ada soto ayam tapi kayaknya Hasya takut bosan dan aku juga udah lumayan bosan udah 3 hari makan soto ayam. Sama ayam. Yummy. Nasi sama ayam goreng ya. Belum ada, belum. Minum. Besok ketemu papa loh Asya. Besok papa pulang ya. Dia udah mau koko. Minum dulu. Minum? Ya, boleh. Oke bun, oke setelah selesai makan ya, Hasya tadi makannya lagi nggak banyak, aku juga apa-apa bun ya. Nah, jadi kita tuh jual rumah ini berikut semua seisi-isinya, termasuk semua kitchen set, dapur, ini kulkas, sebenarnya kulkas juga, ini udah kulkas jadul ya guys ya. Mesin cuci piring. Ngapain sih Hasya ke situ? Hah? Hehehe. Nyangkut sayang. Dia minta balikin keluar bun ini bun. Aduh. Bentar ya, bentar lagi aku main keluar ngajak Hasya. Jadi termasuk meja ini, pokoknya semua yang orang lihat ketika mereka survei rumah ini, ketika si pembeli itu survei rumah ini, dia mau semuanya milik dia gitu. Tapi nggak apa-apa ya, jadinya enak kita pindahan, nggak terlalu bawa banyak barang, cuma barang-barang yang ada di gudang bawah itu perintilan udah didus-dusin gitu, sama barang-barang Hasya kebanyakan bun. Nah, anyway, memang aku hari ini kayak lagi apa ya, badanku pada sakit-sakit, mungkin kayak PMS gitu, mau datang bulan, biasanya gitu. Terus jadi kalau misalnya hari ini memang nggak ada orderan, ya udahlah disyukuri aja gitu ya bun ya. Mau ada orderan, aku happy. Nggak ada orderan ya sedikit sedih, tapi nggak apa-apa. Mungkin memang belum rezekinya dan mungkin memang Allah kasih aku kayak udahlah istirahat aja dulu. Dan tadi aku lumayan ikutan merem-merem sedikit sekitar 1 jam, walaupun Hasya tidurnya 2 jam lebih, tapi aku masih tetap sibuk kerjaan dari handphone ya. Handphoneku mulai penuh bun memorinya. Antara tadi kepikir masa iya sih harus beli handphone baru lagi, ternyata ada beberapa data yang bisa aku hapus terus reinstall lagi gitu, dan itu udah free, bikin memorinya jadi lebih sedikit jadi lebih banyak sisanya gitu. Lumayan menghemat 50 GB dengan menghapus Google Drive, terus aku reinstall lagi, sama menghapus TikTok dan aku reinstall lagi gitu. Ternyata itu space-nya banyak banget makannya di handphoneku gitu. Tadinya baru mau kepikir kayak masa aku beli handphone lagi yang 1 tera kayak punya Tiffany, tapi aku cek-cek harga tuh 1.700 euro ya guys. iPhone 13 1.700 euro tuh berapa ya harganya? Sekitar hampir 30 juta. Ini aja udah tahun kemarin beli ya 256 memorinya. Aku pikir kayak yang udahlah ini cukup gitu, karena dulu-dulu sebelum aku aktif banget di sosmed, dulu tuh 256 tuh lebih dari cukup buat aku. Sekarang ternyata dengan dinamika pekerjaan yang ada, segitu tuh kayak ngepas banget gitu bun. Dibilang kurang ya aku hapus-hapusin banyak ya foto-foto video yang udah nggak kepake gitu. Dan aku juga beli Google Drive, itu aku beli 2 akun, ada masing-masing 2 tera, ada 4 tera, setiap bulan aku bayar. Terus aku ada iCloud juga, aku beli 1 tera atau 2 tera juga gitu, sebulan juga bayar setiap bulan. Bun, ngomong-ngomong, memang kenapa sih atau gimana ceritanya aku bisa jualan dan gimana motivasinya untuk bisa jualan masakan gitu bun ya. Seperti yang teman-teman lihat, kalau teman-teman lihat kebanyakan masakan aku tuh banyak ordernya, puluhan kilo, misalnya bikin rendang, atau misalnya jutaan rupiah omsetnya untuk yang makanan-makanan pre-order. Tapi untuk masakan yang jualan sama tetangga ini memang ya dulu-dulu sih lumayan banyak ya guys, 10
10 porsi, 20 porsi, paling sedikit 5 atau 7 porsi, atau pernah juga kadang 3 porsi, dan pernah juga seperti hari ini tidak ada order guys. Jadi aku mau kasih tahu sama kalian kalau memang hari-hari aku tuh sama aja sama teman-teman di rumah, yang kadang ada rezeki banyak, kadang ada rezeki sedikit, kadang tidak ada sama sekali, seperti sehari ini gitu rezeki. Maksudnya kalau misalnya kita bilang rezeki mengenai uang orderan gitu ya, tapi alhamdulillah memang income aku ada beberapa sumber gitu Bun, ada beberapa sumber pemasukan gitu ya. Tapi memang kayak hari ini ya nggak ada orderan, ya nggak ada Bun, padahal aku udah taruhnya tuh dari 2 hari yang lalu. Kenapa bisa tidak ada orderan hari ini? Sebenarnya aku udah tahu ya, karena aku udah tahu tipe-tipe tetangga aku orang Belanda di sini gitu. Jadi aku tuh dulu udah trial error hari apa aja aku bisa jualan masakan, dan memang yang paling favorit itu hari Senin guys ya. Kenapa hari Senin? Karena hari Senin itu orang Belanda tuh yang saatnya memulai minggu yang baru, dan mereka biasanya sibuk banget dengan habis dari weekend, udah santai-santai, mereka harus kerja lagi hari Senin, dan biasanya mereka tuh nggak punya waktu untuk masak yang ribet-ribet gitu Bun. Hai, jangan di situ, turun. Ya, Mama bikin vlog dulu sebentar, nanti kita keluar ya. Kamu mau minta keluar kan? Iya. Apa itu? Iya, minta keluar, dia minta pakai sendal tuh. Mana yang jatuh saja? Mana yang sakit? Mana yang sakit? Oh ini. Iya. Mama gigit dong. Awi. Iya. Kush dong. Ya udah nggak apa-apa ya, kalau jatuh langsung ditiup. Wah udah. Coba main keluar ya. Ntar dulu ya, Mama ngomong dulu 10 menit aja, oke? Bu Igong kau, Bu Igong. Gebes Mama, gebes. Bu Igong, dah sana main dulu. Ya, main dulu ya. Nah, memang aku tuh taunya memang dulu kan aku juga sambil kerja ya guys. Aku tuh kerja full time dulu ya, part time, tapi memang setiap hari Senin sampai Jumat. Terus aku sekolah les bahasa Belanda segala macam, dan aku masih sempetin masak untuk tetangga. Nah, dari trial error itu aku coba-coba masak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan ternyata yang paling favorit tuh memang yang paling banyak order hari Senin, karena orang Belanda itu paling sibuk ya hari Senin gitu Bun. Biasanya ya ini aku emang ada salahku juga, karena minggu ini aku kan kemarin baru balik dari Praha, dari Ceko, dan hari Senin tuh aku masih bener-bener kayak capek banget, rumah berantakan, aku mau ngepel, nyapu segala macem, nyuci, terus urusin cucian gitu kan. Akhirnya aku pikir udah ntar dulu deh, terus aku pikir hari Selasa kali ya, tapi hari Selasa kan minggu lalu tuh ada eventnya hari Selasa, masih ada orderan 7 porsi guys. Nah aku pikir lagi nih, minggu ini yaudahlah hari Rabu aja gitu, karena hari Selasa aku biar ada waktu untuk ngerjain kerjaan yang lain juga, urusan video, urusan YouTube kayak gitu ya. Ternyata bener, masih belum berubah. Tetanggaku di sekitar sini hari Rabu tuh mereka memang tidak beli makanan gitu, karena biasanya mereka kalau Senin itu sibuk, Selasa atau Rabu mereka biasanya masak sendiri sampai untuk Kamis sama Jumat gitu Bun. Kecuali kalau orang Indonesia mungkin beda lagi ya, karena aku tuh sudah observasi atau sudah meneliti, udah mengamati kebiasaan atau gimana rutinitas orang Belanda kalau di weekday gitu Bun. Nah kalau weekend mereka gimana? Biasanya sih weekend akunya yang nggak mau jualan sih. Kenapa? Karena weekend juga kan family time aku sama Dennis gitu, apalagi besok. Mana yang tadi kejudut? Mau keluar ya? Nah gitu. Terus gimana sih Mama Asya awalnya jualan itu, memulainya tuh harus kayak gimana? Kalau di Belanda dulu awalnya tuh karena aku memang tadinya nggak bisa masak di Indonesia ya Bun.
Maksudnya ya bisa masak kayak se basic yang masak doang gitu loh bun, bukan yang orang hobi masak, bukan yang orang bisa apa-apa bikin sendiri gitu, enggak. Aku memang tipe yang dulunya tuh dikit-dikit order, walaupun dulu sebelum aku pindah tuh Gojek belum terlalu ada ya, aku masih minta tolong orang kayak cleaning service atau security untuk orderin makanan buat aku di mall dekat apartemen yang aku dulu sewa di sana, aku tinggal di sana gitu. Terus abis itu pindah ke Belanda, di sini apa-apa makanannya mahal dan juga rasanya kurang cocok di lidah, apalagi kalau yang catering yang bener-bener Indonesia Belanda gitu, yang udah yang udah rasanya tuh udah kerasa ke Belanda-Belandaan lah gitu guys ya. Rasanya kurang cocok di lidah aku yang memang orang kampung gitu bun. Lidah aku tuh memang pengennya yang asli lah makanannya. Nah dari situlah aku udah memang agak mahal harganya, terus juga rasanya kurang cocok. Akhirnya aku belajar lah bikin-bikin sendiri, cuman berbekal dari Google aja gitu, dari browsing-browsing gimana caranya. Kecuali kalau ada yang teknik-teknik masak yang agak susah, misalnya bikin kulit martabak telur gitu kan, itu kan harus ngeliat di YouTube gitu ya, lihat di video, baru aku lihat video orang gitu. Tapi kalau misalnya yang lain aku sekedar bisa baca, oh kayak gini masaknya gitu, atau enggak aku WA mama aku atau telepon mah cara bikin sayur asem gimana. Sayur asem aja dulu aku nggak ngerti masak sayur asem tuh kayak gimana gitu. Jadi memang aku 2 tahun pertama, mungkin karena aku setelah aku pindah ke sini, setelah aku istilahnya jadi istri orang lah ya, 2 tahun pertama kan memang aku kan memang nggak hamil dulu bun, karena memang aku belum siap ya dulu. Itu aku masih ada PR belajar bahasa Belanda, aku masih pengen kerja dulu di sini, masih pengen istilahnya aku belum siap lah untuk bener-bener bisa merawat anak kecil kayak gini tanpa aku tahu negara ini gitu, lebih setidaknya tahu bahasanya lah dari negara ini gitu. Aku bilang memang sama suamiku, aku belum mau hamil kalau misalnya aku belum bisa bahasa Belanda. Kenapa? Karena kalau bikin janji apa-apa tuh enaknya kalau kita udah ngerti bahasa Belanda gitu ya bun. Nah 2 tahun itu aku gunakan untuk belajar, untuk mengeksplor diri aku, untuk bisa masak, terus akhirnya karena masaknya terlalu kebanyakan dan aku mau bagi tetangga, nggak boleh sama suamiku, katanya ini kita nggak wajar kalau bagi-bagi tetangga masakan gitu, kita juga nggak deket, nggak kenal sama mereka gitu kan. Nah akhirnya kata dia bilang gini, kayaknya aku tahu deh ada aplikasi yang bisa ngejual makanan untuk tetangga, tapi kamu jualnya murah gitu, maksudnya bukan seperti harga restoran. Nah akhirnya nemulah aplikasi, dulu namanya Thuis Afgehaald ya, itu di bahasa Belanda. Sekarang ganti jadi Thuis Gekookt, artinya home cook gitu, artinya masakan rumah gitu nama aplikasinya. Nah dari situ aku mulai ya, ada yang nggak ada orderan juga kayak sekarang gitu ya, makanya aku kayak coba-coba, coba taruh masakan hari Rabu, taruh masakan hari ini, sampai nemulah aku ada kalau misalnya hari Senin, oh ternyata lebih banyak yang order gitu. Di situ dimulai dari 1 porsi, 2 porsi yang cuma 5 euro. 5 euro tuh menurut orang Belanda lumayan murah ya guys ya, karena 5 euro itu sama dengan kalau kita kayak beli kebab, itu kebab Turki itu juga 5 euroan gitu. Bayangin dong, bisa beli kebab Turki tapi seharga sama makanan yang full yang aku 1 porsi penuh yang aku kasih gitu ya. Yang orang-orang pasti kalau misalnya mereka udah tahu aku jualan masakan kayak gitu, pasti mereka lebih pilih yang lebih banyak dong porsinya dan juga lebih enak gitu, yang lebih home cooking, bukan makanan fast food gitu istilahnya. Nah dari situlah aku mulai berkenalan juga sama tetangga-tetangga sini. Walaupun di sini dihitungnya tuh kalau tetangga bukan yang kayak sebelahan atau 1 RT, bisa jadi jaraknya 2 kilo, 3 kilo gitu dari rumah mereka. Mereka tetap bisa order. Malah waktu itu pernah yang aku suka banget dari aplikasi ini adalah ketika aplikasi ini menerima yang namanya UPAS atau kartu, kayak kartu Jakarta Pintar gitulah, kayak kartu kartu Utrecht Pas, kartunya Utrecht gitu kota ini, yang dikasih ke orang-orang yang memang membutuhkan. Waktu itu ada seorang ibu yang punya anak 5, dia dapat UPAS juga gitu karena dapat bantuan dari pemerintah. Mungkin karena pekerjaannya dia memang harus dibantu gitu untuk dapat untuk bisa dapat
sesuatu fasilitas yang dari pemerintah gitu. Jadi dikasih voucher 100 euro satu kartunya. Aku nggak tahu diisinya setiap tahun sekali atau setiap berapa bulan sekali. Sekitar 1.500.000-an dikasih, bisa dipakai untuk berenang, untuk beli ke supermarket, untuk pesan makanan di aplikasi ini, untuk macam-macam lah, untuk ke library juga, ke perpustakaan gitu. Jadi dia nggak perlu bayar kayak gitulah. Nah terus dulu tuh ada banyak orang-orang yang pakai kartu UPAS ini untuk order masakan aku. Ada nenek-nenek ya guys, waktu itu tuh dia naik sepeda 11 kilo kesini dari kota lain lah, 11 kilo istilahnya. Iya sayang, dari desa lain. Tangannya tuh sakit, cedera gitu, dia naik sepeda demi dapetin makanan aku. Terus kemarin yang minggu lalu yang bapak-bapak yang dua itu yang di kursi roda, mereka tuh juga biasanya dapat kartu UPAS juga biasanya ya. Aku nggak tahu aku nggak tanya dia bayar pakai apa gitu. Yang penting kalau aku terimanya ke aku sih sama aja gitu. Aku nggak bisa lihat. Nah kenapa aku bisa tahu? Biasanya orang-orang ngomong, Nanda aku seneng banget order masakan kamu karena aku juga bisa bayar pakai kartu UPAS biasanya gitu. Jadi bukannya aku tahu nih orang ini si customer ini bayar pakai kartu UPAS, ini enggak, aku nggak bisa tahu gitu. Dan biasanya kalau mereka cerita dan buat aku juga happy ya. Wah, aku bilang aku happy banget dengernya. Berarti kamu bisa mempergunakan kartu UPAS itu untuk sesuatu yang bikin kamu happy gitu, aku bilang. Jadi gitu Bu, naik turun aja, nggak apa-apa ya. Aku coba mungkin kayaknya kalau misal aku masih pengen jualan, mungkin aku buka pre-order makanan Indonesia untuk orang Indonesia. Nah biasanya kalau yang untuk khusus makanan Indonesia itu harus yang benar-benar otentik, yang jajanan-jajanan pasar, jajanan-jajanan kampung, misalnya kayak abang-abang, bakso abang-abang atau bubur ayam. Aku pernah juga sih dulu jual bubur ayam. Cuman kayaknya belum pernah aku videoin ya. Itu tuh dulu banget. Terus abis itu ya rendang juga harus rendang yang pedes misalnya gitu ya. Aku jualan rendang gitu, atau semur kayak gitu deh Bun pokoknya. Nah kalau yang makanan-makanan yang untuk jualan orang Belanda itu biasanya kayak nasi rames, soto, bami. Pokoknya makanan-makanan yang rasanya tuh kayak standar gitu guys, enggak yang pedes banget gitu, atau enggak yang asin banget atau apa gitu. Jadi orang Belanda tuh sukanya makanan-makanan yang gurih-gurih tapi standar aja tuh, gurih-gurih manis gitu. Oke Bun, sekian dulu ya vlognya. Jadi memang hari ini sama aja sama temen-temen di rumah. Kadang ada order, kadang enggak, tapi tetap semangat. Makanya hari ini aku pakai buat bebersih rumah, dan sebentar lagi aku mau ngajak Hasya main keluar karena dia udah nggak betah. Mumpung di luar nggak hujan ya Bun, cuacanya udah mulai bagus. Lihat tuh. Yeay, yuk, let's go. Oke Om Tante, assalamualaikum. Terima kasih udah nonton video hari ini. Semangat terus guys. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Iya bye. Kush dulu Om Tantenya.